Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, kita udah lama gak ketemu loh. Tebak nama kakak siapa? Kak Denis. Iya, Kak Denis. Kita udah gak ketemu berapa lama sih? Kita udah gak ketemu 3 bulan loh adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Semoga kabar adik-adik selalu sehat terus ya. Nah, hari ini kalian akan ditemani Kak Denis untuk menemani kalian dalam minggu kita hari ini. Topik kita minggu hari ini adalah Marolop Asa Asini Rohani Debata, atau bersolaklah akan kasih setia Tuhan. Nah, gimana sih cara kita bersorak yang baik? Apa sih kasih setia Tuhan itu? Adik-adik, kalau misalnya kita mau bersorak yang baik, kita tidak boleh mengantuk dalam ibadah, kita tidak boleh merenung dalam ibadah, kita harus selalu mendengarkan apa kata kakak maupun dengan kata pendeta yang akan memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Bersorak itu artinya semangat, berarti kita harus semangat dalam memuji Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memasuki pujian kita yang pertama. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan memanjatkan doa pembuka kita. Gimana sih doa yang benar? 5, 10. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu semalam. Kau membiarkan kami tidur dengan nyenyak dan juga memberikan kami mimpi yang indah. Kau juga membangunkan kami dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini agar kami bisa terima di dalam hati kami ini dan bisa kami jadikan pelajaran di kehidupan kami sehari-hari. Juga Tuhan, berkati kami yang masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu kami sangat ingin bertemu dengan teman-teman kami, memuji memuliakan nama-Mu di tempat-Mu yang kudus. Tetapi dalam keadaan saat ini kami hanya bisa berpasrah dan tetap melakukan ibadah kami di rumah Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang menemani kami ibadah, kakak kami, adik kami, dan juga teman-teman kami yang juga beribadah di rumah Tuhan. Juga berkatilah orang-orang yang sedang menghadapi masalah Tuhan, maupun yang sedang mengalami kesusahan, maupun juga yang sedang bergembira. Berkatilah semua orang di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kabulkan segala doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita yang kedua. Dan lagu pujian kita yang kedua harus lebih bersemangat dari lagu pujian kita yang pertama. Marilah kita menyanyikan Yesus Pokok. Ikutin gerakan Kak Denis ya. Pastilah
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, tetapi adik-adik harus ingat saat mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh mengantuk, kita tidak boleh bersedih. Kita harus selalu senang dan bersemangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita harus juga menyiapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita dalam mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman dan pelajaran bagi kehidupan kita. Namun sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang 3, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik yang ada di rumah, gimana nih kabarnya adik-adik? Ya, tetap semangat ya, tetap sehat dan selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba duduknya yang rapi dulu, mainannya disimpan dulu. Ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau telepon Tuhan Yesus. Masih ingat gak ya adik-adik kelas Simon nomor telepon Tuhan Yesus? Ya, 5, 5, 10. Yuk kita buat sama-sama. 5, 5, 10. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberikan kami telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya adik-adik, untuk firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius. Kakak akan bacakan, nanti setelah ibadah, adik-adik boleh minta ke mama atau papa untuk membacakan firman Tuhan pagi hari ini. Oke, Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negara membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ia lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkannya dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, yang mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, untuk cerita firman pagi hari ini bercerita tentang penyalipan ya, tentang bagaimana Yesus disalibkan karena ingin menyelamatkan kita. Adik-adik, kakak mau menunjukkan satu buah video. Video ini adalah video tentang penyalipan. Mari adik-adik kita saksikan bersama-sama tentang penyalipan Tuhan Yesus.
Adik-adik, kita lihat sama-sama adik-adik. Ini adalah video di mana Tuhan Yesus disalibkan. Lihat betapa sedihnya Tuhan Yesus. Dia harus disalibkan untuk menyelamatkan kita adik-adik. Coba lihat orang-orang yang di sana. Orang-orang yang di sana itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka menyoraki Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus. Selain itu, mereka juga memberikan Tuhan Yesus mahkota duri yang menyakiti atau melukai kepala Tuhan Yesus. Adik-adik, semua ini harus Tuhan Yesus tanggung untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita yang suka marah-marah, kita yang suka berbohong, kita yang suka mengejek, kita yang suka nakal, Tuhan Yesus yang harus disalibkan. Adik-adik, dari sekarang kita harus berbuat baik. Kita harus menggunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus jauh dari dosa, supaya Tuhan Yesus tidak merasakan lagi sakit yang disalibkan. Mari adik-adik kita saksikan video ini sampai akhir. Lihat adik-adik, betapa sakitnya Tuhan Yesus. Dia sendiri disalibkan, dimahkotai duri. Sakit sekali. Finished. Adik-adik, setelah menonton penyaliban Tuhan Yesus, ya sedih adik-adik. Siapa yang di sini sedih melihat Tuhan Yesus disalibkan? Iya, pasti banyak yang sedih, gak hanya kakak saja, tapi semua adik-adik di rumah, semua mama dan papa, itu pasti sedih sekali melihat Yesus disalibkan. Adik-adik, dari video tadi kita lihat bahwa orang-orang di sana itu mengolok-olok Tuhan Yesus. Adik-adik tahu mengolok-olok? Ya, mengolok-olok itu mengejek Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Kamu kan anaknya raja. Ayo selamatkan dirimu. Kamu itu katanya orang baik. Kenapa kamu disalibkan? Kata orang-orang yang ada di situ. Mereka mengejek Tuhan Yesus, ya. Dan juga selain itu mereka juga meludahi. Adik-adik tahu meludahi? Iya, meludahi itu melemparkan air liurnya kepada Tuhan Yesus, ya. Dan selain itu, apalagi adik-adik yang kita lihat dari video itu? Ya, setelah mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, setelah mereka meludahi Tuhan Yesus, setelah mereka memukuli Tuhan Yesus dengan cambuknya, mereka juga memberikan sebuah mahkota. Adik-adik, mahkota di sini bukan mahkota princess atau mahkota yang sering dipakai raja, bukan. Tetapi apa? Mahkota di sini adalah mahkota duri. Ya, jadi di sini adalah mahkota duri. Bayangkan adik-adik tahu duri ya? Duri itu tajam adik-adik. Jadi kalau kita pegang ujungnya seperti ini, sakit. Sakit ya adik-adik ya. Sedih sekali melihat Tuhan Yesus seperti itu. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Kenapa dia dimahkotai duri? Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik,
menyelamatkan papa mama, menyelamatkan opung, menyelamatkan kakak, abang, dan semuanya. Menyelamatkan dari apa, Kak? Dari dosa. Nah, adik-adik, kita itu diselamatkan Tuhan dari dosa. Kak, dosa itu apa sih, Kak? Iya, dosa itu adalah hal yang kita lakukan, hal yang tidak baik. Ya, contohnya apa, Kak? Melawan papa mama, mengejek teman, berbuat nakal, memukul adiknya, memukul mamahnya, memukul kakak, ya kan? Marah-marah itu adalah berbuat dosa. Hal yang tidak baik itu adalah dosa. Jadi ketika adik-adik marah-marah sama mama, ketika adik-adik memukul adiknya, adik-adik, atau memarahi mamahnya, atau adik-adik suka menangis karena tidak diberi mainan, nah itu adalah adik-adik sudah berdosa. Ya, jadi dosa itu adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, itu adalah dosa. Nah, adik-adik, Kak, kan yang melakukan kesalahan kan kita. Kenapa Tuhan Yesus yang disalibkan? Ya, itu semua karena Tuhan Yesus itu sayang sekali kepada kita. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi adik-adik, sangat sayang kepada adik-adik, sangat sayang kepada kakak. Tuhan Yesus tidak mau melihat kakak atau adik-adik yang disalibkan. Jadi Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, oke adik-adik. Nah, dari sekarang jangan suka marah-marah lagi ya. Jangan suka pukul-pukul adiknya, pukul-pukul mamahnya karena nggak diberi mainan. Jangan ya adik-adik ya. Jangan suka ngambekan ya. Itu adalah perbuatan tidak baik. Kan kita sedih melihat Tuhan Yesus disalibkan. Nah, adik-adik, selain itu, tadi kakak sampaikan bahwa orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang mengolok-olok Yesus atau mengejek Tuhan Yesus. Jadi mereka itu menggunakan mulutnya untuk mengejek Tuhan Yesus. Ternyata ketika kita mengejek pun kita sama saja seperti orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang pernah mengejek mamahnya atau mengejek temannya? Ada nggak? Ya, pasti ada. Kakak juga pernah mengejek, ih dia itu mainannya mobil-mobilannya udah rusak bannya, mobilanku dong baru. Itu kan mengejek. Hal kayak gitu tidak boleh. Ketika kita mengejek teman, berarti kita juga sama seperti orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mau nggak sama dengan orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus? Nggak mau. Ya, jadi kita harus gunakan mulut kita untuk hal-hal yang baik, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak, bagaimana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, contohnya ketika beribadah, kakak guru sekolah minggunya sudah bernyanyi, bertepuk tangan, tapi adik-adik malah beribadah sambil tiduran, sambil main game, sambil makan. Padahal kakak guru sekolah minggunya sudah bernyanyi sambil tepuk tangan. Ya, di situ adik-adik harusnya ikut bernyanyi. Karena itu salah satu kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi dari sekarang kita harus menggunakan mulut kita untuk apa adik-adik? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama seperti tema kita pada minggu ini. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Jadi kita harus bahagia, harus sukacita adik-adik. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Kita harus memuji, kita harus bersorak-sorai. Kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik dari mulut kita. Tidak
tidak mengeluarkan hal-hal yang buruk, tidak marah-marah, tidak mengejek ya. Jadi kita harus mengeluarkan hal-hal baik dari mulut kita. Oke adik-adik, ya sekarang siapa adik-adik yang suka marah-marah? Mulai dari hari ini tidak lagi marah-marah. Oke, siapa adik-adik yang suka mengejek? Mulai hari ini tidak lagi mengejek. Siapa adik-adik yang suka siapa adik-adik yang kalau ada ibadah tidak bernyanyi malah tiduran atau bermain game? Mulai hari ini ikut bernyanyi dengan kakak abang guru sekolah minggu. Oke adik-adik? Iya, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang disenangi oleh Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, ya sekarang kakak mau lihat dulu. Kakak memang tidak lihat adik-adik langsung, tetapi Tuhan Yesus melihat adik-adik ya. Tuhan Yesus itu melihat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Jadi sekarang kita mau berdoa, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Ayo adik-adik, kita telepon lagi Tuhan Yesus. Kita ambil teleponnya. 5, 10. Yuk kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami dari kesalahan kami Tuhan, dari perbuatan-perbuatan tidak baik kami Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang manis, yang mau mendengarkan mama papa, yang tidak marah-marah lagi, yang tidak mengejek teman kami lagi Tuhan. Kami mau menggunakan mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami ya Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, firman yang sudah disampaikan, kita harus mengaminkannya di dalam hati kita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Seberapapun persembahan yang kita berikan, asalkan kita berikan dengan hati yang tulus, maka pasti akan diterima oleh Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, persembahan yang kalian akan berikan, tolong diberikan kepada orang tua kalian, agar bisa disampaikan ke gereja. Nah, marilah kita menyanyikan lagu pujian kita yang terakhir, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala batu goyang, tanah pasir yang tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan segala batu goyang, tanah pasir yang tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Nanti setelah doa penutup, kita bersama-sama ya mengucapkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. 5, 10. Yuk sekali lagi yuk. 5, 10. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan kepada kami. Kami telah selesai melaksanakan ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat jaringan yang membuat kami dapat mengikuti ibadah dengan baik.
Tuhan, kami juga akan bertemu kembali di minggu yang akan datang di ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami sampaikan melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Jangan lupa ya adik-adik ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Adik-adik siapkan diri untuk ibadah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampaikan selamat hari Minggu buat Papa dan Mama. Bye-bye.